Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di channel Sinstrade. Jadi di video kali ini teman-teman saya ingin memberikan pandangan saya untuk bagaimana pergerakan harga emas di hari Selasa tanggal 6 Januari tahun 2025. Teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini, tekan like, komen maupun subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mungkin bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Bagi yang teman-teman sudah melihat video saya untuk analisa saya di hari Senin semalam tanggal 5 ya, dimana analisa kita masih sesuai ya, dan mungkin kalau teman-teman yang mengikuti ya bisa mendapatkan sedikit profit dari apa yang telah saya sampaikan ya. Kemarin saya sampaikan bahwasanya pembukaan harga pasti akan ada gap up, di mana harga emas ini akan cenderung naik dan kemungkinan besar ya akan menembus di 4.400. Dan kalau kita lihat benar-benar sudah ditembus dan mencapai di bearish order block di sini ya. Semalam saya sudah sampaikan ke teman-teman di grup ya, ketika harga mencapai di EVG ya, maka dia akan mencapai di 445 di sini. Dan saya menyarankan teman-teman di grup untuk melakukan buy di sini ya, di 4397 ya. Jadi range untuk buy adalah 4394 sampai 4404, namun saya menyarankan teman-teman untuk buy di 4397. Ya, jadi ini ya. Saya menyarankan teman-teman untuk buy di 4397. Ini ada typo ya, salah tulis, bukan 3397 tapi 4397 di sini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, begitu harga mencapai titik EVG di sini ya, kita mencari koreksi dan kita buy di 4397 dengan target sekitar 200 pips ya. Dan kalau kita lihat harga benar-benar naik dan sudah mencapai di bearish order block kita di sini. Oke ya, itu secara ringkasnya saja apa yang telah kita sampaikan di hari Jumat. Sudah sesuai, ini kita hapus dulu ya. Teman-teman tidak lupa saya infokan ya, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana arah market dan juga area entry ya, teman-teman boleh chat kita saja ya, silakan chat kita di kolom komentar maupun di deskripsi yang ada. Jadi bagaimana untuk pergerakan harga hari ini ya. Jadi kalau kita lihat dulu pertama dari sisi news, nanti malam adanya pidato dari anggota FOMC Barkin ya. Jadi pidato ini mungkin ya tidak langsung berdampak karena kita mau tahu dulu isi dari pidatonya apa ya, nadanya bagaimana, apakah ada kecenderungan dovish ataupun kecenderungan hawkish ya. Jadi ini kita lewatkan dulu karena kita belum tahu apa yang mau dibicarakan. Dan kita akan beralih kepada di sini ya, indeks manajer pembelian PMI lagi ya. Jadi kalau kemarin Senin sudah dari sektor manufaktur, sekarang dari sektor jasa ya. Kalau kita lihat prediksinya menurun dari 54,1 sebelumnya, diprediksikan turun menjadi 52,9. Sedangkan dari PMI kompositnya turun juga ya, dari 54,2 ke 53. Oke, teman-teman, jadi saya jelaskan sedikit ya, apa itu PMI dari sektor jasa. Ya, kemarin saya sudah menerangkan ya, ini adalah indeks manajer pembelian dari sektor jasa. Ini mengukur kesehatan ekonomi dari sektor jasa ya, yang diambil dari survei manajer pembelian perusahaan yang bergerak di sektor jasa seperti restoran, transportasi, kesehatan, dan lain-lain lah ya, pokoknya dari sektor jasa. Dan di Amerika sendiri ya teman-teman ya, lebih dari 70% ya, lebih kurang, ekonomi mereka itu berasal dari sektor jasa. Jadi mungkin saja ya, PMI dari sektor jasa ini akan lebih berdampak ke market daripada manufaktur ya. Jadi secara ringkasnya ya, PMI jasa ini adalah sebuah cerminan kekuatan konsumsi dan permintaan di sektor jasa yang menyumbang mayoritas ekonomi di Amerika Serikat ya. Jadi seperti itu ya lebih kurangnya. Kalau ada salah dalam penjelasan saya mohon dikoreksi ya. Jadi ini kalau hasilnya ya sama dengan PMI manufaktur, kalau hasilnya di atas 50
itu mencerminkan ekonominya masih kuat, sedangkan kalau di bawah 50 ya mencerminkan ekonominya sedang melemah. Jadi kalau ini diprediksikan turun sedikit ya berarti ekonominya belum melemah ya, tapi ekonominya masih stagnan ataupun masih cukup kuat ya karena masih di atas 50 ya, namun mungkin ekspansinya masih belum terlalu agresif ya. Jadi kalau kita lihat tidak terlalu berdampak dengan perkiraannya ya, jadi psikologisnya untuk market juga akan biasa-biasa saja ya untuk sesi Asia dan Eropa. Namun nanti di sisi Amerika mungkin seperti semalam lagi ya, ada yang namanya pergerakan sebelum news itu dirilis ya, jadi itu yang perlu kita hati-hati. Oke, jadi kita langsung saja ke bagaimana untuk pergerakan hari ini ya. Jadi ini saya hapus dulu. Kita coba ke time frame yang lebih besar dulu ya, ke 4 jam. Oke, jadi ada kemungkinan ya. Ini sudah ada kemungkinan ini dijebol ya. Jadi ini bisa kita jadikan satu resistan dulu, kita tandain di sini ya. Yang apabila kalau harga mampu menembus di 4464 di sini, maka akan ada kemungkinan lanjutan mengejar di bearish order block yang di sini ya. Di 4497 sampai 4506. Ya, jadi bearish order block di sini kalau ditembus, maka ada kemungkinan menuju ke bearish order block selanjutnya yaitu di sini ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke time frame yang lebih kecil. Oke, jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, pergerakannya untuk hari ini ya, pagi ini kalau kita lihat dia mulai membentuk suatu konsolidasi ya. Jadi menurut saya ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Menurut saya harga akan bergerak dalam satu range kecil dulu sebelum menentukan untuk breakout di sini ya. Jadi ini bisa menjadi areal konsolidasi yang akan saya tandain dulu di sini. Oke. Ya. Jadi ini akan menjadi areal konsolidasi 35 sampai di 64. Jadi ada kemungkinan harga akan bergerak dalam satu range yang kecil di sini sebelum menentukan untuk breakout ya. Oke. Oke, ya. Jadi kalau dari Fibonacci untuk keberlanjutan tren ya, jadi hari ini kemungkinan bisa saja kalau ini di break dan juga data PMI-nya mendukung ya untuk kenaikan gold ini, maka ada kemungkinan harga bisa mencapai di 4525 ya. Oke, jadi teman-teman jadi seperti itu ya untuk pergerakan harga hari ini yang kemungkinan akan didominasi oleh sedikit bullish ya, dengan kecenderungannya konsolidasi terlebih dahulu ya di area range yang kita perlu pantau adalah di resistan di 4464 ini ya. Oke teman-teman, kalau untuk area entry bagaimana ya? Jadi kalau untuk area entry ya saya menyarankan ketika harga ya menyentuh di bawah sini di 35 sampai di 30 lah ya. Nah, 30 sampai 35 boleh kita lakukan entry buy dengan TP ya. TP kita boleh di sini dulu di 455 ya, dan menjadi pantauan kita adalah di 64 di sini ya. Jadi kalau kita ada entry di 35, kita boleh TP dulu di 55 dan kemudian akan kita pantau kembali apakah harga kembali turun. Kalau kembali turun lagi, maka kita boleh ambil entry lagi ya. Dan melihat kalau memang harga berhasil break ya, misalkan ke 4483, maka kita tunggu dia kembali retest kembali di sini ya teman-teman ya. Dimana ini bisa menjadi RBS ya untuk kita melakukan entry kembali dan harga
hari ini ya, yang mungkin akan mencapai di order block berikutnya, yaitu di daerah 4506 sampai di 4497. Oke ya teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, tetap semangat dan salam sejahtera untuk kita semua.